Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan bacaan kita di kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karangan Said Hasan bin Muhammad Al-Kaf. Kita sudah sampai di ila angqala as-salatul ula adz-zuhur. Kita masuk di pembahasan waktu-waktu sholat. Dan waktu sholat yang pertama adalah yaitu waktu sholat zuhur. Wasummiyatiz zuhra li'annaha zahiratun fi waqtin nahar. Wa qila li'annaha tuf'alu fi waqtiz zahirah. Wa qila li'annaha awwalu sholatin taharat fil Islam. Dinamakan zuhur karena kenapa dinamakan sholat zuhur? Asalnya dari mana? Karena sholat zuhur ini adalah zuhur itu sendiri artinya nampak. Sholat yang nampak. Ada juga pendapat yang mengatakan karena dikerjakan di waktu yang terang, yang nampak. Di waktu siang itu kan. Ada juga yang bilang dinamakan zuhur karena ini adalah sholat pertama yang dikerjakan di dalam Islam. Jadi setelah Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu pada saat Isra Mi'raj itu, pertama kali sholat yang dikerjakan adalah sholat zuhur. Beliau sampai ke dunia itu waktu subuh, sebelum subuh. Tapi pas subuh belum melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Karena belum mengetahui tata caranya. Nah, sehingga subuhnya belum dilakukan, zuhurlah awal sholat pertama kali yang dilakukan saat itu. Nah, itu ceritanya. Ada di kitab Fathul Mu'in kalau nggak salah. Waktuha yadkhulu bi zawali syams wa yakhruju idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ghairu dhillil istiwa fala yuhsabu dhillul mawjudu 'indal istiwa. Kapan masuk waktu zuhur ini? Masuk waktunya dengan tergelincirnya matahari ke arah barat. Nah itu. Kemudian habis waktu zuhur ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Tapi ini bukan bayangan istiwa. Nanti ada juga bayangan istiwa itu sama dia dengan bendanya. Bahkan itu tidak ada bayangannya, tidak ada lingonya, apa sih? Tidak ada bayangannya kalau bahasanya itu. Kalau waktu istiwa itu bukan yang itu yang dimaksudkan. Nah, itu maksudnya. Wazawal, apa arti zawal? Huwa mailu syamsi an wasatis sama'i kabidis sama' bittijahil ghurub. Zawal artinya condongnya matahari dari tengah langit menghadap ke sedikit ke barat. Wal istiwa bulughu syamsi ila wasatis sama' wa indahu yakunu lil asya'i dhillun basitun yusamma dhillal istiwa. Istiwa artinya sampainya matahari ke tengah-tengah langit. Jadilah di saat itu bayangan suatu benda kecil. Nah, inilah yang dinamakan dengan waktu istiwa itu. Bayangan yang tengah-tengah. Nah, kemudian awqatu sholatil zuhur. Tapi intinya ini kita tidak perlu pusing insyaallah pada zaman sekarang karena sudah ada jam. Insyaallah sudah dipertanggungjawabkan kebenaran waktu jam di setiap sholat itu. Misalnya di masjid ada biasanya digantungkan jam sholat, dibuatkan jadwal sholat. Nah itu insya Allah sudah cukup kita mengikuti itu. Ini ceritanya mungkin zaman dulu atau mungkin kalau kita pergi ke hutan, nggak bawa HP, nggak bawa jam, nggak ada petunjuk, bisa pakai petunjuk alam, pakai petunjuk matahari seperti teori yang kita baca di kitab. Kemudian awqatu sholatil zuhur sittatun. Sebagaimana sudah kita bahas bahwa setiap sholat itu memiliki 6 sampai 7 waktu. Zuhur punya
6 waktu. Nanti setelahnya juga ada. Nah, waktu sholat zuhur terbagi menjadi 6. Yang pertama waktu fadilah. Waktu fadilah. Waktu fadilah ini adalah waktu yang paling terbaik untuk kita melaksanakan sholat. Baik itu sholat zuhur maupun sholat yang lainnya. Kapan waktu fadilah itu? Min awalil waktu biqadril ishtighal bi asbabis sholah. Di awal waktu dengan seukuran kita menyibukkan diri dengan sebab-sebab sholat. Apa sebab-sebab sholat? Sudah dibahas sebelumnya. Begitu azan, kemudian jawab azan, kemudian toharoh, bersuci, pakai pakaian, buang air, menunggu jamaah. Nah, itu namanya istighol. Menyibukkan diri dengan sebab-sebab sholat. Nah, setelah itu barulah masuk waktu fadilah ini. Nah, waktu ikhtiar. Yang kedua ada namanya waktu ikhtiar. Ini derajatnya nomor 2. Artinya pahalanya tentunya lebih besar waktu fadilah. Ini urutan kedua. Kapan? Min awalil waqti ila ayyabqa qadru ma yasa'us shalah. Nah, waktu ikhtiar ini di awal waktu sampai tersisa seukuran cukupnya sholat. Mepet sudah waktunya. Sudah mau habis, mepet. Nah, ini waktu ikhtiar di sholat zuhur. Nanti berbeda-beda waktu ikhtiar di sholat zuhur dengan waktu ikhtiar di sholat asar atau sholat maghrib dan lain sebagainya. Waktu jawas kapan? Min awalil waktu ila ayyabqa qadru ma yasa'us shalah. Sama ini, sama waktu ikhtiar. Waktu jawas sama waktu ikhtiarnya sama. Dari awal waktu sampai mepet waktu sholat. Yang keempat, waktu hurmah, waktu haram. Nah, ini waktunya haram sudah ini. Idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'us shalah. Apabila sudah tidak cukup lagi seukuran kita mau sholat. Tidak cukup. Zuhur misalnya sudah asar misalnya jam 3 pas. Kita sholat zuhur jam 2 lewat 58. Tinggal 2 menit. Tidak cukup itu sempurna misalnya. Nah, ini waktu haram. Tapi kalau belum sholat, ya tetap harus sholat. Bukan berarti jangan salah paham. Waktu haram berarti dosa sholat lah saya di sini. Tetap sholat, tapi dia mendapatkan waktu di waktu haram. Yang kelima, waktu uzur. Waktu udrin, waktu asri kulluh. Waktu uzur, yaitu waktu asar semuanya. Artinya ini bagi orang yang menjamak takhir. Kalau orang jamak takhir kan berarti sholat zuhurnya tidak dilakukan di waktu zuhur, tapi dilakukan di waktu asar. Nah, ini namanya waktu uzur khusus bagi orang yang menjamak. Yang keenam, waktu darurah, waktu darurat. Kapan waktu darurat itu? Lil haidhi wan nufasa'i wa ghairihima idza zalal mani wa qad baqiya minal waqti qadru takbiratil ihram. Waktu darurat artinya waktu bagi orang yang haid atau yang nifas. Nah, tatkala itu apabila penghalangnya itu hilang dan masih tersisa waktu sholat itu seukuran takbiratul ihram. Contoh misalnya, perempuan haid. Kemudian darahnya berhenti, dia suci di jam 2 lewat 50. Asar jam 3 pas misalnya. Berarti masih ada waktu 10 menit. Dia belum mandi. Misalnya. Atau dia sudah mandi nih. Dia sudah mandi, sudah suci, sudah bersih darahnya, sudah suci. Tapi sisa waktu zuhur tinggal 2 menit. Jam 2.58. Masih ada seukuran takbiratul ihram. Bahkan lebih itu. Nah, maka itu namanya waktu darurat. Tetap dia sholat di situ. Nah, itu waktu darurat namanya. Nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan di waktu sholat asar. InsyaAllah.